Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kelas 11.5 akan mempresentasikan mengenai kematian dan alam barzah. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pertama, yaitu kematian. Yang kedua, keadaan orang-orang mati dan alam barzah. Sebelum kita mulai, mari kita memulai presentasi dan pertemuan kali ini dengan sebuah narasi. Jadi kita pengen kalian membayangkan sebuah keadaan di mana kalian itu menjadi orang yang paling sukses di dunia. Uang itu nggak pernah menjadi masalah. Jadi kalian bisa mendapatkan apa aja yang kalian mau, dan orang-orang itu benar-benar pengen buat ketemu kalian, dan mereka itu rela untuk antre untuk ketemu sama kalian. Kalian lagi duduk di balkon rumah mewah kalian, terus lihat pemandangan kota sambil berkata, "Gila, aku adalah orang paling sukses di dunia ini." Tapi tiba-tiba semuanya gelap. Lanjut. Ternyata kalian bertemu dengan sang ajal. Pada surat Al-Ankabut ayat ke-57, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Summa ilaina turja'un. Lanjut. Ini menunjukkan bahwa semua yang bernyawa akan mati. Semua makhluk Allah akan mati, termasuk kita. Kita semua memiliki porsinya dan jatah kita masing-masing. Dan suatu saat, waktu itu akan habis. Kita nggak bisa tuh minta waktu orang lain, atau kita nggak bisa memberikan waktu kita kepada waktu orang lain. Maka kematian pasti akan datang. Quran menjelaskan kehidupan dunia sebagai istilah al-hayat ad-dunya, yang artinya kehidupan yang rendah. Sementara itu Quran menjelaskan kehidupan akhirat sebagai istilah al-hayawan, atau kehidupan yang sempurna. Maka dari itu, orang mukmin dijelaskan bahwa mereka akan menderita di dunia, karena di dunia adalah penjaranya orang mukmin. Karena di dunialah mereka, orang-orang mukmin itu mencari bekal yang cukup untuk al-hayawan, atau kehidupan yang sempurna di akhirat nanti. Al-Raghib Al-Isfahani menjelaskan bahwa kematian yang dikenal sebagai perpisahan ruh dari badan adalah sebab yang mengantar manusia kepada kenikmatan abadi. Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain. Kenikmatan abadi ini bersifat relatif, karena tergantung dengan bekal yang kita peroleh pada dunia. Jika bekal kita cukup, maka kita akan menemui kenikmatan tersebut. Tapi jika bekal kita tidak cukup, bukan kenikmatan yang abadilah yang akan kita temui, tapi kesakitan dan neraka yang abadi. Istilah-istilah kematian. Dalam Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan kematian. Antara lain ada al-wafat yang artinya wafat, imsak artinya menahan. Sementara ayat lain yaitu Al-Maidah ayat 106, Allah menyifati kematian sebagai malapetaka dan musibah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa istilah malapetaka dan musibah ini ditunjukkan kepada orang-orang yang durhaka, yang tidak cukup membawa bekal untuk akhirat. Selanjutnya ada keadaan orang mati. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Allah SWT telah menginformasikan bagaimana malaikat Israfil sebagai malaikat penjemput nyawa melaksanakan tugasnya. Ada yang dicabut dengan keras seperti dicabutnya duri dari kapas, tetapi ada juga yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang tidur. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Ya, artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, untuk orang beriman sendiri, dia akan menghadapi kematian dengan tenang karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti akan datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan bahwa malaikat akan turun untuk menghiburnya dengan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Hal tersebut seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah." Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih.
dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sementara bagi orang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka serta menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya, seperti yang diinformasikan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 50. Lau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah yatribuna wujuhahum adbarahum wa zuqu adzabal hariq. Yang artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Lalu ada bagi orang zalim, mereka akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya seraya menyampaikan informasi tentang balasan bagi orang-orang yang berlaku zalim, yaitu siksaan yang sangat menghinakan, seperti yang difirmankan oleh Allah sama kayak yang sebelumnya Al-Anfal ayat 50 juga. Lalu selanjutnya ada tentang husnul khotimah. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga keislaman sampai ajal datang. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 102. Tanda-tanda husnul khotimah ada yang hanya diketahui oleh yang mengalaminya, berupa yang diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridha Allah sebagai anugerahnya. Kabar gembira ini diberikan ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut di dalam kubur dan ketika dibangkitkan dari kubur. Yang tanda-tanda husnul khotimah yang pertama, yang mengalami mampu mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka ia masuk surga. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang dada, serta tenggelam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, siapakah orang yang syahid menurut kalian? Para sahabat menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Rasulullah bersabda, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Mereka bertanya, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah ia syahid, orang yang mati di jalan Allah maka ia syahid. Orang yang mati karena sakit taun maka ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut maka ia syahid, dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Selanjutnya ada meninggal pada hari Jumat, seperti hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi mengatakan, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Yang keempat, bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Rasulullah SAW bersabda, dan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Yang selanjutnya, meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan. Selanjutnya, meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah atau pahala Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah, kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Yang selanjutnya ada meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Nah, ini ada upaya-upaya untuk kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Selanjutnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Lalu kalau ada yang baik pasti ada yang buruk, yaitu husnul khotimah. Sul itu artinya jelek atau buruk. Khotimah menutup. Jadi artinya itu menutup kehidupan yang buruk. Husnul khotimah dimaksudkan kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya ada sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat, suka mengkonsumsi khamar, durhaka kepada orang tua, suka berbuat zalim terhadap orang lain, melakukan dosa besar, keji dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab-sebabnya ada 6. Yang pertama rusuknya akidah atau keyakinan, yang kedua menunda-nunda tobatnya, yang ketiga adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang, yang keempat menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk, yang kelima suka berbuat maksiat serta bunuh diri dengan segala macam caranya. Kemudian ya ini ada materi selanjutnya yaitu bagian alam barzakh. Yaitu pengertiannya yang pertama, menurut bahasa, alam barzakh adalah alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada, atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Terus pengertian yang kedua, ada juga keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan baka, yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya. Yang ketiga itu penghalang, secara bahasa penghalang, pembatas di antara dua hal atau kawasan. Kemudian secara terminologi, barzakh itu didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaumul bas, yang kemudian awal dari kehidupan akhirat. Nah, barzakh ini dimaksudkan sebagai suatu alam atau jadi kesimpulannya barzakh itu dimaksudkan sebagai suatu alam atau tempat yang merupakan terminal persinggahan ruh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh terpisah dari jasadnya. Nah, ini juga ada Al-Quran menyebutkan sebanyak 3 kali, yaitu di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100, Quran Surat Al-Rahman ayat 20, dan Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Ini contohnya aja di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Kemudian Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbu rji'uni la'alla a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, yang di mana artinya itu demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhan lu, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Nah, kemudian di sini ada keadaan mayit dan roh di alam barzakh. Bagaimana sih keadaannya setelah mayit orang manusia itu meninggal? Bagaimana keadaannya di alam barzakh? Itu setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit saat bin Mu'az radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Nah, Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, di samping itu kondisi di alam kubur itu tadi yang pertama dihimpit, kemudian yang kedua itu kondisi mayit dan ruh di alam kubur adalah gelap gulita. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW tidak mendapatinya, sehingga beliau SAW menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Rasulullah SAW berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau SAW bersabda, tunjukkan kuburan kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu lalu bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Nah, adapun keberadaan ruh dalam alam barzakh akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur ataupun punah sampai dibangkitkan. Nah, kemudian ada nikmat kubur dan siksa kubur. Bagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam su'ul khotimah itu akan mendapatkan siksa kubur. Ini dalilnya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di Quran Surat, arti dari Quran Surat Al-Imran ayat 199. Terus
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh meninggal. Ini salah typo, Mak. Terus maka Allah memelihara dari kejahatan yang artinya dari kejahatan budaya mereka dan Firaun beserta kaum yang dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari jadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini maksudnya contoh dalil yang menyebutkan siksa kubur bagi Firaun. Lanjut. Nah, lanjut. Di alam barzah, manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur, kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Nah, alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat. Kondisi manusia di alam barzah itu bisa dikelompokin jadi 3 juga di sini, yaitu yang pertama, kelompok yang dapat nikmat dan kebahagiaan, yaitu kelompok orang yang dapat nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang-orang mendapatkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia bagi orang-orang yang saleh. Dalilnya jangan kamu kira orang-orang yang tadi Quran surah Al-Imran ayat 169. Terus keadaan yang kedua itu kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, penitiran dan paratiran dan semacamnya. Di dalilnya kepada mereka ditanyakan neraka pagi dan petang dan pada saat datangnya hari kiamat masuklah keluarga Firaun dalam siksa yang baik. Ini contoh tadi dalilnya. Terus kondisi yang ketiga yaitu kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tertidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua yang tadi. Dalilnya pada hari terjadinya kiamat disumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Itu dari Quran surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Oke. Mungkin sekian penutup dari saya. Kematian adalah pengingat terbaik. Ya, berikan aplaus kepada